Insting maling motor emang nggak bisa dianggap remeh, cekiders. Bayangin aja, komplotan maling motor ini dengan mudah menggasak motor curiannya. Melihat ada motor yang terparkir tanpa ada petugas, maka jadi sasaran empuk bagi si maling. Lokasi pencurian ini sendiri terjadi di toko sepatu Jalan Sakti Lubis, Medan, Sumatera Utara. Pemilik motor yang tengah sibuk memilih sepatu nggak sadar kalau motornya jadi target pencurian. Tak butuh waktu lama, motor curian pun berhasil dibawa kabur si maling. Kalau punya motor, saran Mimin mendingan parkir di dalam rumah aja, cekiders. Soalnya makin kesini aksi maling motor semakin nekat aja. Komplotan curanmor ini lagi mampir di wilayah Semangat, Kecamatan Saguret, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, mereka terlihat lagi memantau situasi sekitar. Supaya aksi mencurinya berjalan mulus, komplotan pelaku mesti saling berbagi peran. Dua pelaku berperan memantau situasi, sementara seorang pelaku bertugas mencuri motor. Dalam hitungan detik, motor curian pun berhasil dibawa kabur tanpa disadari pemiliknya. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengamati situasi rumah korban di Jalan Ratulangi, Kelurahan Pekabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Merasa kondisi aman, pelaku lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menggeledah sejumlah tempat untuk mencari barang berharga. Pelaku tampak menggondol uang tunai senilai 2 juta rupiah sebelum akhirnya keluar rumah. Saat kejadian, penghuni rumah sedang tertidur usai santap sahur, sehingga pelaku leluasa melancarkan aksinya. Mungkin ada sekitar 15 jutaan. Dengan masuk di kamar, itu cincin di dalam diambil 2, itu cincin, 3 gram 1. Yang terakhir yang sedikit, Pak. Apa lagi dia ambil? Tidak cukup 1 juta. 1 jutaan ya. Korban mengaku telah 6 kali terjadi pencurian dalam kurun waktu 2 bulan, dengan total kerugian puluhan juta rupiah. Diduga pelakunya merupakan orang yang sama. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak berwajib. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Nusair Zainal, iNews melaporkan. Aparat Polsek Cimahi meminta pengelola membongkar sejumlah wahana yang dipasang di ruas jalan utama Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain belum mengantongi izin, keberadaan wahana juga berdiri tepat di tengah jalan umum, hingga menutup akses lalu lintas, hingga viral di media sosial dan mengundang beragam reaksi. Akibat tertutup wahana, pengendara pun tak bisa melintas karena wahana pasar malam ini dipasang di tengah jalan yang lokasinya berada di jantung pusat Kota Cimahi. Karena di sini ada fasilitas Masjid Agung Alun-Alun Cimahi, kemudian puskesmas, dan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat pada saat pelayanan kesehatan dan ibadah. Dan kami telah melakukan diskusi atau koordinasi dengan pihak pengelola, dan akhirnya sepakat untuk dibongkar. Pemasangan wahana oleh pengelola dilakukan malam hari yang mengklaim sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah. Namun izin yang dikeluarkan diperuntukkan kegiatan Bazar Ramadan dengan menghadirkan puluhan UMKM dan bukan wahana permainan. Sedianya wahana ini akan beroperasi mulai 23 Maret hingga 16 April 2024 mendatang. Namun belum juga beroperasi, wahana tersebut akhirnya dibongkar hingga menyisakan kerusakan karena pemasang menggunakan penahan hingga paku berukuran besar yang ditancapkan ke aspal jalan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 6,1 skala Richter mengguncang Tuban, Jawa Timur. Kuatnya guncangan terasa hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Timur dan menyebabkan kepanikan warga serta kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. Warga Surabaya yang berada di gedung bertingkat berhamburan keluar bahkan karena ketakutan salah satu karyawan di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Selain karyawan, para pegawai DPRD Kota Surabaya yang berada di kawasan Jalan Yosudarso, Surabaya juga berhamburan keluar karena takut gempa sangat dirasakan guncangannya. Sebuah tembok bangunan rumah yang berada di Jalan Tambak Adi Simokerto, Surabaya, roboh akibat gempa bumi dan menimpa wanita pejalan kaki hingga mengakibatkan patah tulang kaki. Petugas PMI dan BPBD Kota Surabaya langsung mengevakuasi dan melarikannya ke rumah sakit. Selain menyebabkan korban, robohnya tembok sepanjang 15 meter ini juga mengakibatkan Jalan Tambak Adi tidak dapat dilalui. Wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur diguncang gempa beberapa kali, menyebabkan beberapa rumah warga rusak serta warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Gempa kali ini terjadi hingga 37 kali gempa susulan. Ban Jawa Timur juga dirasakan warga Grobogan. Dalam rekaman CCTV, warga yang berada di dalam rumah berhamburan keluar rumah. Warga panik dan sebagian anak-anak menangis ketakutan. Gempa yang cukup kencang terlihat jelas pada beberapa kandang burung yang tergantung. Setelah gempa usai, aktivitas warga kembali normal, namun sebagian lainnya masih bertahan karena khawatir gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 yang juga diusung Partai Nasdem Anies Baswedan mengatakan pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dan tidak ada yang luar biasa dalam pertemuan tersebut. Anies mengatakan saat ini Timnas Amin fokus dengan gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasca pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto, Anies Baswedan yang merupakan calon presiden dari Partai Nasdem menanggapi dengan santai. Menurut Anies, pertemuan tersebut wajar dan tidak ada yang luar biasa. Saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Sementara Timnas Amin menyebut saat ini masih berkomunikasi dengan Partai Nasdem, terlebih mengenai keputusan penting menyangkut koalisi. Konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal yang sifatnya keputusan penting yang menyangkut koalisi di dalam Timnas Amin. Sebelumnya diketahui calon presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto berlangsung secara tertutup selama 30 menit. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tias iNews melaporkan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bercanda ke Menteri Pariwisata yang juga Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno di depan Presiden Jokowi saat melaporkan SPT pajak di Istana Negara. Bahlil mengatakan Menteri Sandi sebenarnya ingin membayar pajak lebih, namun sayang partainya tidak lolos ke Senayan. Seperti diketahui P3 untuk kali pertama dalam sejarah gagal mendapatkan kursi DPR di Senayan. Nasib Partai Persatuan Pembangunan P3 yang gagal lolos ke parlemen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah turut menjadi pergunjingan istana. Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi dan anggota Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan SPT pajak di Istana Negara Jumat kemarin. Usai melakukan pelaporan, Presiden Jokowi dan para menteri berfoto bersama.
Setelah sesi foto usai, Presiden dan para menteri saling beramah tamah. Saat itulah terjadi momen yang menarik ketika Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia melontarkan candaan soal pembayaran pajak yang dikaitkan dengan pemilihan umum. Bahlil menyindir Menparekraf sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno yang partainya tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi jika Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih, namun itu urung dilakukan karena P3 tidak lolos ke Senayan. Mendengar candaan itu, Presiden Jokowi dan para menterinya tertawa. Menanggapi candaan Bahlil, Sandiaga mengaku tidak tersinggung. Sandi juga mendapat nasihat dari Presiden Jokowi terkait partainya yang tidak lolos ke Senayan. Pak Bahlil ini kan selalu ada guyonannya Pak Bahlil. Tadi katanya pembayaran pajaknya paling tinggi tapi 4%-nya kurang. Nggak tersinggung ya Pak? Kita teman saya dari kecil, jadi Pak Presiden juga ketawa, dia bilang banyakin doa Pak Sandi. Ya, upayanya udah, katanya doanya tambahin. Gitu. Sebagaimana diketahui, P3 untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal mendapatkan kursi DPR di Senayan berdasarkan hasil perolehan suara pemilu 2024. P3 gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Tim Liputan iNews melaporkan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyatakan jika sudah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia dan bernasib mirip seperti kota New York di Amerika Serikat. Jakarta tak lagi menjadi ibu kota Indonesia setelah ibu kota Nusantara IKN yang berada di Kalimantan Timur diresmikan nantinya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut jika sudah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia. Nantinya pembangunan Jakarta akan lebih difokuskan sebagai kota bisnis. Seperti layaknya kota New York di Amerika Serikat. Saat Washington DC menjadi ibu kota, New York tetap menjadi kota bisnis dan pusat ekonomi Amerika. Tentunya Jakarta masih menjadi magnet segalanya. Ya. Mungkin 5 tahun ke depan masih pusat ekonomi masih lah pusat ya. ekonomi, pusat keramaian, pusat bisnis, pusat perbankan. Nah, ini kan masih ada transisi sehingga tentunya jajaran Pemda DKI bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Dalam Negeri semua mengatur. Contoh satu saja, rencana tata ruang harus kita sesuaikan karena nanti ke depannya secara bertahap banyak gedung-gedung pemerintahan yang harus sudah pindah ke IKN. Ya, ke Pemirsa, pada bulan Ramadan ini, sebuah produsen produk kecantikan menggelar program untuk mengajak perempuan Indonesia meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan agar semakin banyak manfaat tersebar dan dirasakan oleh lingkungan sekitar. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Pondok Indah, Wardah menggelar program kampanye bertajuk Teruskan Langkah Baikmu. Selain memperkuat esensi Ramadan, kampanye ini juga mendorong generasi muda perempuan Indonesia agar konsisten melakukan berbagai kebaikan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Beragam program dihadirkan selama bulan Ramadan. Di antaranya talk show Heart to Heart bersama sosok perempuan inspiratif global seperti pebasket Asma El Badawi, serta menghadirkan theme song bersama penyanyi Putri Aryani. Kalau bagi kami yang terpenting tuh nilai-nilainya tuh tersampaikan, generasi muda bisa merasakan kesungguhan kali ya, kesungguhan Wardah Paragon untuk membangun masyarakat bersama-sama. Kami juga ingin generasi muda tahu bahwa mereka punya tempat yang sangat penting, karena orang suka merasa mungkin gini ya, generasi muda mungkin perannya tidak penting saat ini, tapi generasi muda adalah segala-galanya gitu untuk masa depan kita semua.
Tidak ketinggalan kolaborasi dengan komunitas belajar Al-Quran Braille Malang untuk meningkatkan literasi Al-Quran di kalangan penyandang tunanetra. Wardah bersama Garuda Indonesia dan Angkasa Pura menghadirkan booth Langkah Baikmu di 7 bandara. Sementara untuk mendukung fashion lokal dengan total lebih dari 200 merek, dihadirkan Wardah Modest First. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.